sudah datang. Apa yang ingin kami ceritakan hari ini? Selamat pagi juga, Bu. Nah, jadi gini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa sangat stres karena tugas kuliah menumpuk. Rasanya saya tidak sanggup menyelesaikan semuanya. Terima kasih sudah bersedia menceritakan hal ini. Saya mendengar kamu merasa kewalahan karena banyaknya tugas. Bisa ceritakan lebih lanjut apa yang membuatmu terbebani? Selain tugas kuliah, saya juga aktif di organisasi kampus. Jadwal saya jadi padat sekali. Kadang saya bingung harus mengerjakan yang mana lebih dahulu. Jadi di satu sisi kamu ingin bertanggung jawab pada kuliah, tetapi di sisi lain kamu juga memiliki komitmen di organisasi. Kondisi itu membuatmu merasa kelelahan. Benar begitu? Ya, Bu, bahkan saya sering tidur larut malam karena mengerjakan tugas. Besoknya saya jadi sulit fokus saat kuliah. Itu tentu melelahkan. Bagaimana perasaanmu ketika tugas yang masih banyak, sementara waktumu terasa terbatas? Saya jadi panik, Bu. Kadang saya merasa tidak mampu. Semakin panik, saya malah tidak jadi mengerjakan tugas. Perasaan panik itu membuatmu sulit memulai pekerjaan. Ketika hal itu terjadi, biasanya apa yang kamu lakukan? Biasanya saya membuka media sosial atau menonton video sebentar supaya lebih tenang. Tapi akhirnya keterusan. Lalu saya merasa bersalah karena tugas belum selesai. Saya bisa memahami mengapa itu terjadi. Banyak orang mencari cara untuk mengalihkan pikiran ketika merasa tertekan. Setelah itu, apakah rasa cemasmu berkurang atau justru bertambah? Awalnya memang terasa lebih tenang, tapi setelah itu saya semakin cemas karena waktu sudah banyak terbuang. Berarti cara itu hanya membantumu sesaat, tetapi belum menyelesaikan sumber masalahnya. Iya, Bu. Kalau kamu membayangkan minggu ini berjalan sedikit lebih baik, perubahan kecil apa yang menurutmu paling mungkin dilakukan? Mungkin saya bisa membuat daftar tugas berdasarkan tanggal waktunya. Saya juga ingin mengurangi waktu bermain media sosial. Itu ide yang baik. Selain membuat daftar prioritas, kamu juga bisa membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya mengerjakan selama 30-45 menit, lalu beristirahat sebentar sebelum melanjutkan. Sepertinya itu lebih mudah dilakukan daripada langsung menyelesaikan semuanya sekaligus. Betul, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali lebih efektif daripada memaksakan diri sekaligus. Bagaimana dengan kegiatan organisasimu? Apakah ada yang bisa disesuaikan sementara waktu? Mungkin saya bisa meminta izin untuk tidak mengambil terlalu banyak tugas organisasi minggu ini agar bisa fokus menyelesaikan tugas kuliah. Itu keputusan yang menunjukkan bahwa kamu sedang mencoba mengatur prioritas, bukan berarti mengabaikan tanggung jawab. Saya baru menyadari kalau saya tidak harus mengerjakan semuanya. Tepat sekali, meminta bantuan atau mengatur ulang prioritas merupakan bagian dari cara mengelola beban, bukan tanda bahwa kamu tidak mampu. Terima kasih, Bu, saya merasa lebih tenang setelah membicarakan semua ini. Saya senang kamu merasa sedikit lebih tenang. Untuk minggu ini, kita sepakati target yang sederhana, membuat daftar prioritas tugas, mengurangi waktu bermain media sosial, dan menyusun jadwal belajar yang realistis. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mengevaluasi bersama bagaimana hasilnya. Apakah kamu bersedia mencobanya? Ya, Bu, saya akan mencobanya menjalankannya. Baik, terima kasih sudah terbuka dan mau berbagi cerita hari ini. Semoga langkah-langkah kecil yang sudah kita bahas dapat membantumu. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Bu, sampai bertemu lagi.